Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Sebelum melihat update video untuk ikan nila yang minggu lalu sudah saya tebar di kolam beton, sekilas saja update untuk perkembangan ikan nila yang saya pelihara di kolam fiber ini. Saat ini, bibit ikan ini sudah memasuki usia tebar di minggu ketiga dari awal tebar bibit dengan ukuran 8-10 cm. Ikan-ikan yang ada di kolam fiber ini sangat sehat. Terlihat dari gerakan ikan saat berenang yang sangat lincah dan juga dari gerak-geriknya yang tidak memisahkan diri dari ikan yang lainnya. Karena jika ada ikan yang memisahkan diri dari yang lainnya, itu adalah indikasi awal ada yang tidak beres dengan ikan tersebut. Cara lain untuk mengetahui apakah ikan kita sehat adalah dengan cara melihatnya saat ikan diberikan makanan. Ikan ini terlihat sangat sehat dan memiliki nafsu makan yang sangat tinggi. Ini adalah indikasi dari kesehatan ikan dan air terjaga dengan baik. Sekarang kita melihat perkembangan ikan yang ada di kolam beton. Terlihat di sini, semua ikan juga bergerak sangat lincah. Pancuran air dan juga aerasi terlihat kencang, yang membuat air bergelombang dan memiliki arus. Ini adalah poin penting juga yang mesti diperhatikan saat kita akan berbudidaya dengan menggunakan sistem RAS. Akan lebih baik jika kolam budidaya terhindar dari air yang tenang atau tidak memiliki arus. Arus yang timbul di kolam budidaya akan memicu pertumbuhan dan perkembangan ikan lebih maksimal lagi. Sekarang kita akan melakukan pengecekan perkembangan dan pertumbuhan ikan selama 1 minggu di masa budidaya ini. Di video sebelum ini, saya sudah menginformasikan berat ikan rata-rata yang saya ambil secara acak sebanyak 5 ekor adalah di angka sekitar 70 gram. Kita akan lihat sekarang berapa berat rata-rata untuk 5 ekor ikan yang akan kita ambil secara acak dalam kurun waktu pemeliharaan setelah 1 minggu. Pengukuran perkembangan berat ikan ini nantinya akan menjadi tolak ukur penambahan dosis pakan yang akan kita berikan di minggu selanjutnya. Proses ini tidak wajib dilakukan, tapi lebih baik jika memiliki waktu untuk menyempatkan mengukur pertumbuhan ikan paling tidak 2 minggu sekali. Terlihat di sini, estimasi berat dari 5 ekor ikan yang kita ambil secara acak adalah seberat 145 gram. Ini artinya ada kenaikan biomasa ikan dari awalnya 70 gram menjadi 145 gram. Kenaikannya sebesar sekitar 75 gram untuk per setiap 5 ekor ikan. Dengan melakukan pengukuran ini, kita bisa menyimpulkan sendiri apakah ikan termasuk cepat atau tidak proses pertumbuhannya. Dari 70 gram menjadi 145 gram, artinya ikan ini berkembang sebanyak 2 kali lipat dari bobot awal saat ditebar. Sekarang kita akan melihat bagaimana nafsu makan ikan-ikan ini saat diberikan pakan. Satu kolam ini diisi sebanyak 600 ekor ikan. Dan jika hitungan porsi pakan yang saya berikan sudah sesuai, seharusnya pertumbuhan ikan ini juga lebih merata. Karena porsi makan mengikuti pertambahan berat dari total biomasa yang ada di kolam beton ini. Untuk menginformasikan kembali, saya selalu melakukan pembibisan di setiap akan melakukan pemberian pakan. Saya melakukan pembibisan dengan molase dan EM4 untuk pakan di pagi hari, dan melakukan pembibisan dengan vitamin untuk pakan di siang hari. Saya hanya melakukan pemberian pakan sebanyak sehari 2 kali, yaitu di pagi hari dan di siang hari saja.
Selanjutnya kita akan mereview apakah SLO atau Solid Lifting Overflow bisa bekerja dengan baik dalam kurun waktu pemeliharaan 1 minggu ini, termasuk proses pengaliran kotorannya melalui talang air yang sudah disediakan, dan juga bagaimana kotoran-kotoran ini dibuang dari luar kolam. Terlihat di sini, SLO mampu menyedot kotoran-kotoran dari dasar kolam, kemudian mengalirkannya ke dalam saluran masuk RDF. Akan ada proses penyaringan kotoran padat di dalam RDF ini. Kemudian, kotoran jika sudah terlalu banyak menumpuk di dalam RDF, akan membuat level ketinggian air di dalam RDF akan naik. Dan di sini ada sensor yang bekerja untuk kenaikan level air yang ada di dalam RDF. Jika level ketinggian air ini sudah naik dan mencapai batas tertentu, maka selanjutnya RDF akan aktif dan menyemprot semua kotoran padat yang ada di saringan RDF untuk dialirkan ke saluran pembuangan dan terbuang dari kolam. Ini adalah keunggulan sistem RDF dibanding filter mekanis yang selama ini juga saya gunakan di kolam fiber. Sebetulnya kotoran tidak dihilangkan, tetapi hanya dipindahkan saja letaknya, yang tadinya ada di dalam kolam menjadi ke dalam filter mekanis. Dengan RDF ini, kotoran tidak hanya dipindahkan dari dalam kolam, tetapi juga dibuang keluar dari kolam. Inilah yang menunjang optimisme untuk melakukan tebar padat yang lebih intensif lagi. Yang terakhir adalah melihat perkembangan dan perubahan warna dari Kaltnesh K1 yang saya gunakan di dalam filter biologis. Di minggu lalu, warna Kaltnesh ini masih putih bersih. Sekarang bisa kita lihat kalau warna Kaltnesh sudah berwarna kecoklatan. Ini indikasi yang baik bahwa bakteri nitrifikasi berkembang cukup pesat dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Dan jangan lupa, jika teman-teman menggunakan filter biologis dengan Kaltnesh, pastikan keadaan filter biologis ini selalu gelap, karena bakteri nitrifikasi akan sangat sensitif terhadap cahaya. Untuk selanjutnya, saya mungkin akan menggunakan tambahan filtrasi di area setelah RDF, karena saya melihat masih banyak kotoran yang sangat halus yang masih masuk dan lolos ke dalam kolam budidaya. Bisa dilihat di sini kolam masih berwarna kecoklatan. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini, untuk diklik like dan subscribe dan share, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.